Ya. Umi pengen nanya di bagian belakang dulu. Bos Romlah boleh pegang mic-nya? Umi dari sini, bos dari sana. Maaf, tolong. Bos nggak apa-apa, duduk aja. Oke, bos. Ibu-ibu kita simak ya pertanyaan demi pertanyaan untuk bos Romlah. Suatu hari Umi Riris datang ke tempat Miss Mawar. Kemudian Miss Mawar ini menyediakan makanan berupa makanan yang rebusan atau misalnya makanan yang tidak enak dimakan Umi. Tidak enak dimakan Umi. Dan pada hari itu adalah acara spesial yang dimana bukan hanya tamu Umi Riris aja, tapi ada sekitar 100 sampai 200 orang. Pertanyaannya adalah, Umi Riris bilang gini sama Miss Kamboja, Miss Kamboja, itu orang kaya dungu tak bertepi. Karena makanan kenapa kayak begini, bukan makanan bintang 5 dan kayak hotel bintang 5. Lalu Miss Kamboja bilang, iya ya, makanan gak enak ih, orang kaya gelai gitu ya. Terus kemudian Miss Melati bilang, Umi jangan kayak gitu, kita harus banyak bersyukur karena bagus kita dikasih sama singkong. Bagaimana kalau misalnya diganti sama ubi, kentut mulu. Pertanyaannya adalah tanggapan Bos Romlah mengenai Miss Melati dan Umi Riris adalah, pakai mic yang kencang. Hadiah buat Umi. Ini kan nyalain ada duit nih. Mana di bentar? Ya. Sudah disiapin. Ya, Mi. Ya, tanggapannya. Adanya duit ya, pokoknya tanya Mami adanya duit. Tanggapan Bos Romlah mengenai Tanggapan Umi Riris. Saya, kan kita harus bersyukur, Mi. Kita diundang sama tuan rumah. Apapun yang disiapkan sama mereka, walaupun dia orang kaya atau miskin, itulah yang kita rezeki dari Allah itu, gitu. Jadi ya bersyukur istilahnya, menerima apa yang disiapkan dari tuan rumah. Kan harus begitu, Mi. Ya. Mau kasih kerupuk ya kerupuk, gitu kan. Dikasih pisang ya pisang. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, yang salah yang menyediakan atau kita yang komentar? Yang komentar gitu loh, Mi. Kan mungkin gini, Mi, kalau makanan yang enak-enak kan udah ini terkolesterol gitu. Kan kalau ubi itu kan dari istilahnya dapat pisang, terus kacang, itu kan dari ciptaan Allah, gitu aja. Boleh tepuk tangan, saya tepuk tangan. Tolong ambil mic-nya. Sementara belum dapat hadiah. Enggak boleh. Dicari yang benar-benar bisa. Oke, pertanyaan kedua untuk pengawas BJ. Tepuk tangan Bu Haji Esi. Oke, pertanyaannya adalah, kamera on, ibu yang di belakang harus tenang ya. Tadi ibu sudah dengar ya, jadi ketika Loli nanti syukuran kemudian menyediakan lagi makanan, Loli tidak usah gubris karena keluarga kita kemudian sudah didengar oleh kamera melalui dokumentasi bahwa kita semua senang atas apa yang disediakan Ibu Oli. Jadi udah punya jawabannya, udah ketemu ya. Kita senang, kita bahagia, dan kita bersyukur. Iya, yang penting kumpul. Oke. Ya, pertanyaan buat Bu Haji Epi. Mudah-mudahan beliau bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan ini ya. Bu JP, band Tabo kita berdiri atas nama cinta, atas nama kasih, atas nama sayang. Yang konsepnya adalah band Tabo kita telah sama-sama kita ketahui bahwa
bermain hanya untuk membahagiakan seluruh jamaah BJ, yang dimana ternyata band Tabok sendiri mempunyai ciri riang gembira adalah obat. Pertanyaan untuk Kak Epi. Tiba-tiba Umi Riris ketemu Miss Kamboja, tiba-tiba nih Umi Riris bilang sama Miss Kamboja, lu kan duitnya banyak, kok lu tibang kasih 1 juta aja atau 2 juta aja, pelit banget sih. Band Tabok capek loh, udah beli jilbab, udah latihan bayar guru, udah beli makanan, kok lu pelit banget sih. Tuh Umi Riris bilang kayak gitu tuh ke Miss Kamboja. Umi yang ngomong ya, Umi bilang gitu ke Miss Kamboja. Kemudian Umi datang lagi nih ke rumah Sulis, misal ke rumah Sulis, kok band Tabok begitu ya, ternyata mata duitan. Terus Sulis bilang, Umi, di mana-mana yang butuh duit, beli jilbab pakai duit, beli kancut pakai duit, semua pakai duit. Jadi wajar kalau dia bilang harus dibayar. Umi datang lagi ke rumah Bu Ajalia. Misal, Bu Ajila gimana ini? Kok saya ngadu sama Mawar dibilang kok gitu ya band Tabok. Kemudian ngadu ke Sulis, kok ternyata memang saya harus begitu. Nah, pertanyaannya adalah tanggapan Bu Aji Epi sebagai pengawas BJ terhadap cerita Umi Riris tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pendapat dari saya, apa yang dilakukan Umi Riris ke teman yang pertama tadi wajar juga. Temannya itu ke Aji Alia pun wajar, karena semuanya berproses. Walaupun tadinya niatnya memang untuk keberbahagiaan yang adalah obat, tapi juga pengertian, khususnya karena kita apalagi makin seringnya kita latihan membutuhkan biaya juga. Untuk itu setidaknya ada untuk isi uang kas gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak, kalau memang dia nggak mampu atau dia nggak mau ngasih nggak apa-apa. Cuma selayaknya kalau menurut saya itu ada juga uang kas lah gitu ya buat kita. Ya sekalian juga curhat, nggak apa-apa kan? Ya. Karena hasil dari itu pun kita nggak untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebersamaan, seperti pembelian kerudung, bros dan lain-lain. Sebaiknya kalau memang mampu untuk ngasih, kenapa tidak sih? Dengan hanya beberapa ratus ribu yang juta pun dia bisa gitu mampu, kenapa cuma untuk kas aja sekedar 300, 500 itu dia berikan, kenapa tidak gitu loh. Nah, kalau menurut saya begitu. Jadi omongan untuk bilang, ih kok begitu ya, kalau ada omongan begitu wajar gitu kan. Sekaligus juga menyampaikan aspirasi dari kami, dari tim Qosidah. Memang niat awal membahagiakan, tapi kan kita juga berproses untuk meningkatkan kualitas kita. Dan yang bahkan kemarin ketika di rumah Mbak Eni itu, teman dari, tolong didengarkan ya, jangan berisik dulu. Teman dari Mbak Eni itu sampai bilang, berapa? Kami mau bayar berapa, suaranya bagus, dan Qosidahnya bagus, sampai seperti itu. Berarti kan kita juga harus meningkatkan kualitas kita. Dengan cara apa kita meningkatkan kualitas? Yaitu dengan adanya, yaitu sedikit-sedikit ada masukan uang kas, berapapun nilainya, nggak harus kayak Mbak Eni kemarin ngasih 500 gitu kan. Kayak Bu Nida 300 dan penyanyi-penyanyi dikasih juga. Itu silahkan aja, yang penting ikhlas yang mau memberikannya. Nggak mau ngasih pun nggak apa-apa. Bu Arni juga ngasih juga gitu. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa. Kalaupun mereka nggak mampu, misalnya dia nggak mampu gitu kan. Nah, contoh nggak mampu nggak apa-apa, nggak ikhlas nggak apa-apa, kasih gitu. Tapi setidaknya ada buat tadi dicontohin sama Obi, diem aja sama saya. Nah, kayak gitu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Boleh tepuk tangan.
Ya, Masya Allah, keren banget pengawas BJ. Belum ternyata belum terdeteksi kamera. Itu baru pertanyaan beliau direkam oleh sekarang. Kita kasih Mika boleh gantian ke Ustua. Ya, ibu-ibu, BJ Squad yang belakang, yang VIP. Ternyata kalau dari pernyataan Bu JP berarti Umi Riris yang ngomong ke Miss Mawar itu adalah benar ya? Ya. Yang tadi, yang barusan, yang AJFP ternyata apresiasi Umi Riris berarti benar ya? Sepakat berarti benar ya? Lalu kemudian, sorry bukan Miss Mawar, kalau Miss Mawar tadi kan menentang. Tapi kemudian kalau ke Sulis, berarti kan tadi Sulis benar ya? Itu pandangan Ustazah Musdalifah, silakan. Sepakat berarti benar ya. Lalu kemudian sorry bukan Miss Mawar, kalau Miss Mawar tadi kan menentang. Tapi kemudian kalau ke Sulis, berarti kan tadi Sulis benar ya. Itu pandangan Ustazah Musdalifah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada Umi Riris dan semua para jamaah yang sudah hadir maupun yang tidak bisa hadir. Masya Allah ya, subhanallah, hari ini kita musyawarah rame banget, seru, saling mengungkapkan isi hati masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, ini yang bersangkutan berhubungan dengan qasidah ya. Ya kan ini qasidah. Ya, qasidah. Berdiri. Ada lagi balik. Boleh saya berdiri? Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Sekali lagi mohon maaf, saya berdiri di antara sesepuh, di antara orang tua, para sahabat kami, tak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada semua hadirin yang hadir di sini. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya pribadi dan mewakili para qasidah bentamo kami, insya Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala menyumbangkan bentabok dan suara atas keikhlasan kami. Namun apa yang disampaikan kakak JP ada benarnya juga, namun tidak semuanya. Mohon maaf, JP tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada JP. Boleh saya mengungkapkannya jujur di dalam hati yang paling dalam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bentabok, kepada para jamaah semua yang sudah mengundang kami dengan senang hati, dengan keridhaannya. Jazakumullah bi ahsanil jaza. Kami sudah diundang. Mudah-mudahan kedepannya dengan senang hati dan keikhlasannya kembali mengundang kami. Amin. Tak mengurangi rasa hormat, insya Allah kami dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, kami berangkat jika kalian mengundang kami dengan senang hati, tanpa atau dengan uang yang kalian berikan kepada kami. Kami tidak menolak dan kami tidak meminta. Mohon digaris bawahi, kami tidak meminta, karena kami bisa mengukur kemampuan kami. Kami bisa mengukur kemampuan kami. Jujur, mohon maaf ya, kami bisa mengukur kemampuan kami. Karena terutama saya yang belum bisa apa-apa tentang surah, saya yang belum bisa apa-apa tentang qasidah, yang dari awalnya saya tidak bisa, bahkan saya tidak suka. Saya bukan tidak bisa, bahkan saya tidak suka. Perlu digarisbawahi, saya tidak bisa dan saya memang tidak suka qasidah awalnya. Dan sehingga seiring waktu berjalan,
saya bersama para sahabat DJ ini yang suaranya enak, yang qosidahnya bagus, mengajak Musdalifah ini terjun ke qosidah. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah sudi mengajak bareng-bareng belajar qosidah. Terima kasih terutama kepada Mbak Wani dan Haji Mimidiah yang sudah rela, yang mau. Terima kasih sahabatku yang sudah rela jauh-jauh dari daerah jauh dari Sunda sana, dari Jepang di Indonesia hanya mengambilkan tisu. Terima kasih kepada media, kepada GP yang selama ini sudah bantu saya untuk berqosidah, untuk bersolawat. Tak bosan-bosannya mengajak kami, mengajak saya untuk belajar qosidah. Tak mengurangi rasa hormat dan takbir saya pada ibu-ibu yang sudah sudi mengundang kami. Terima kasih banyak waktunya, tempatnya, sajiannya yang luar biasa yang sudah kami terima dari material maupun moralnya.